PPG dalam jabatan Universitas PGRI Madiun pada kali ini akan menampilkan pembelajaran di kelas dengan layanan bimbingan klasikal dengan topik materi komunikasi yang efektif yang sebagai persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2020. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sudah berdoakah hari ini? Belum. Oke, siapa salah satu nanti yang ingin berdoa? Oke, Danang ya, sudah ya. Oke, silakan, berdoa dulu Danang. Siap gerak. Narto. Ya, silakan. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk pagi ini kalian sudah masuk di sekolah ini dengan tertib, dengan baik. Pagi ini di jam BK sesuai dengan seperti minggu-minggu kemarin, Bapak ingin memberikan materi layanan ke kalian, gitu ya. Terus untuk pagi ini yang tidak hadir ada berapa orang? Ninggil. Saya absen dulu ya, satu-satu ya. Oke, saya absen dulu. Yang pertama, Danang Ano hadir. Maidia Susani. Oke, alhamdulillah semua hadir. Jadi untuk hari ini Bapak akan memberikan satu materi yang berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Materinya apa? Materinya tentang komunikasi, gitu ya. Sekarang Bapak pengen tanya, ini dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah nggak kalian itu pada waktu menyampaikan sesuatu atau teman kalian menyampaikan sesuatu terus kalian ngeblank itu pernah nggak? Atau nggak nyambung gitu ya? Kalian ingin memerintahkan apa, tahu-tahu teman kalian mengerjakan apa, itu pernah tuh? Itu karena apa seperti itu? Komunikasinya kurang efektif, benar seperti Jawa tadi, gitu ya. Jadi nanti kita nanti akan membahas masalah komunikasi yang efektif itu bagaimana. Terus gini, terus nanti dalam pembelajaran ini Bapak akan memberikan permainan game kepada kalian. Ya, Bapak akan memberikan permainan game kepada kalian. Gamenya seperti apa? Itu nanti pertama Bapak akan menampilkan apa itu materi dalam bentuk PowerPoint. Setelah materi dalam bentuk PowerPoint nanti ada 3 game yang akan Bapak berikan. Yang pertama adalah game tentang komunikasi nonverbal. Ya, jadi nanti kalian akan memainkan game itu. Jadi nanti tidak boleh pakai suara, hanya pakai gerakan, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu nanti ada game komunikasi verbal. Jadi tidak hanya pakai suara tanpa gerakan. Tuh. Terus yang ketiga, itu nanti game tentang game komunikasi verbal dan non-verbal. Bapak akan menampilkan gambar di depan. Nanti boleh kalian menggunakan bahasa tubuh, menggunakan perkataan apa dan sebagainya. Nanti bisa kalian gunakan di situ. Itu ya. Oke. Masih semangat kan hari ini? Masih. Oke. Jadi gamenya seperti itu nanti. Bapak akan memberikan apa itu langkah-langkahnya seperti itu. Setelah main game, nanti kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya seperti apa? Kelompoknya seperti game yang pertama. Ya, game pertama adalah nanti akan ada tiga kata yang akan kalian seumpama kalian kata itu seumpama kursi, gitu kan. Kalian harus berkumpul dengan teman-teman yang mempunyai kata kursi. Nah, itu ada 3 kelompok nanti. Di kelompok itu kalian akan mendiskusikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, baik itu komunikasi efektif dan tidak efektif, serta contohnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kita masuk ke materi. Sudah siap masuk materi? Siap. Oke, siap. Komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi. Proses penyampaian informasi. Ya, penyampaian informasi itu menggunakan apa, Pak? Banyak sekali. Contohnya apa? Telepon. Terus lagi? Chat. Terus? Langsung. Pernahkah kalian masih berkomunikasi
Sudah tidak? Ya, karena kecanggihan zaman. Surat termasuk juga komunikasi, sarana komunikasi. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Seperti saya termasuk komunikator atau komunikan? Komunikator. Karena saya menyampaikan, saya menyampaikan materi termasuk menyampaikan pesan kepada kalian. Contohnya seperti itu. Itu pengertian komunikasi. Terus, nah, ini ya komunikasi. Kata di atas. Nah, komunikasi bisa melalui tulisan, bisa melalui bicara, bisa melalui alat, device. Alat yang bisa dipakai sekarang apa? Banyak sekali. Contohnya, ya, HP. Ada juga yang namanya surat virtual atau email. Nah, itu juga sarana komunikasi kita. Nah, itu ya. Jadi komunikasi seperti itu. Nah, proses komunikasi itu seperti ini. Ya, seperti tadi. Ada pengirim komunikasi, ada pesan yang disampaikan, ada penerima komunikasi dan feedbacknya. Sesuai tidak seperti yang kalian inginkan. Contohnya gini. Contohnya Dana ingin menyampaikan kepada teman satu kelasnya bahwa besok memakai pakaian olahraga. Ini Dana sebagai ketua kelas ya, menyampaikan ke temannya besok memakai pakaian olahraga. Ini Dana sebagai apa? Sender. Pesannya adalah besok memakai pakaian olahraga. Sedangkan teman satu kelasnya masuk dalam receiver. Terus feedback besok seharusnya bagaimana? Semua memakai pakaian olahraga. Tapi ya kita bisa lihat komunikasinya ini efektif enggak dari feedback besoknya. Besok seumpama ada yang salah satu tidak memakai pakaian olahraga, seumpama gitu kan. Berarti yang salah bisa jadi di mana itu? Di mana? Yang salah. Pesannya jelas. Ya tak? Pakai pakaian olahraga yang diinginkan. Yang bisa jadi salah yang mana? Oke, yang bisa jadi salah bisa jadi di sendernya atau di receivernya. Bisa jadi pengirim pesannya karena apa? Kurang jelas. Atau bisa jadi ya di receivernya karena dia tidak buka HP. Pada waktu diberikan pengumuman itu nanti sakar PDW, atau kan semua protokol dipanggil gitu kan. Nah, itu proses komunikasi itu yang kurang efektif. Kalau yang efektif harusnya saat memberikan komunikator itu memberikan pesan yang diterima oleh komunikat, itu nanti feedbacknya sesuai dengan yang diinginkan. Besok memakai pakaian olahraga. Itu contohnya komunikasi yang efektif. Jadi ada komunikasi tadi tidak efektif dan efektif seperti itu. Nah, ini ya tadi seperti tadi gagasannya pengirim itu melalui media pesan itu medianya banyak bisa jadi ya dari bisa kita langsung ngomong langsung, bisa jadi kita menggunakan device tadi. Selanjutnya tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan. Itu ya. Tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima. Nah, komunikasi juga dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami. Tidak hanya diterima, tapi dimengerti serta dipahami. Gitu ya. Sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim, jangan hanya dipahami dari segi sederhana. Yang contohnya nih, ada teman kalian atau mungkin di kelas ini pada waktu ulangan, padahal dia ingin mengkomunikasikan bahwa saya itu nilainya kurang, saya itu tolong saya dibantu, tolong saya dalam pelajaran saya kita belajar bersama. Tapi ternyata pada saat teman kalian
Oke, ya udah nanti kalau seperti itu kita belajar bersama, gitu kan? Kita seumpama ada tugas yang belum kamu kerjakan, belum bisa, oke kita nanti mengerjakan bersama. Nah itu proses empati, kemampuan menempatkan diri. Jadi gimana kalian kalau seandainya benar-benar ada di teman kalian itu, gitu ya. Tuh. Terus selanjutnya adalah audible atau dapat didengar. Saat komunikasi itu seumpama kalian gini, pernah terjadi tidak kalian mengalami kalian memanggil teman kalian atau ngomong atau jaraknya jauh? Pernah? Apa yang terjadi? Tidak dapat didengar. Yang terjadi kalian bagaimana bunga-bunga atau teriak-teriak gitu ya? Sana nggak dengar, sini nggak dengar. Hasilnya apa? Zon, gitu kan? Nah, sana nggak dengar, sini nggak dengar. Nah, itu juga salah satu hambatan. Kita nggak bisa melihat. Kita mungkin bisa melihat fisiknya, tapi kita tidak mendengar apa yang dikatakan. Atau bahkan kalian pakai masker seperti itu. Pas ada jauh, biasanya kita kan melihat seorang saat kita berkomunikasi kan juga dari gerakan bibirnya. Iya, Pak? Ya, saat pakai masker gimana? Agak susah nggak? Ya, agak susah. Jadi saat pakai masker kita agak susah. Jadi kita harus komunikasi yang kita berikan harus dapat didengar. Mengandung makna pesan harus dapat didengarkan dan dimengerti. Nah ini kan, nah oke. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi kunci dari semua aktivitas kita itu adalah apa? Komunikasi. Saat komunikasi kita baik, ya saat komunikasi kita baik, kita akan bisa untuk menjalankan sesuatunya. Oke ya, dari apa yang Bapak jelaskan di depan ini tadi ya mengenai proses komunikasi dan sebagainya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ayo, pertanyaannya seperti apa? Kalau misal feedback dalam komunikasi tersebut tidak sesuai, itu apa yang kita lakukan? Oke, feedback dari hasil komunikasi kita ya. Oke, kalau seandainya kita sudah melakukan komunikasi, terus feedback atau hasil dari komunikasi kita itu tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengevaluasinya dulu. Kita berpikir, kenapa? Apa sebabnya? Cari penyebabnya. Apa sebabnya? Apa itu feedback yang saya harapkan, hasil yang saya harapkan itu tidak sesuai harapan saya? Apa penyebabnya? Bisa jadi tadi seperti di awal apa tadi? Mulai dari pesannya tidak tersampaikan. Ada hambatan atau tidak? Ya, terus selanjutnya bagaimana kondisi dari si penerimanya tadi, penerima pesannya tadi. Kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah mengevaluasi, kita ulang lagi. Ya, kita coba lagi. Kalau tetap tidak berhasil, ya, kalau tetap tidak berhasil berarti ada sesuatu yang salah. Ya, kita ulang atau kita mengubah cara berkomunikasi kita. Contohnya seperti tadi, Dadang meminta satu kelas ini besok itu menggunakan pakaian olahraga. Tahu-tahu ada dari satu kelas itu ada tadi ada 10 anak yang masuk, ada 7 anak yang tidak memakai pakaian olahraga, hanya 3 yang pakai. Kemungkinan apa yang salah? Oke, kemungkinan yang salah adalah yang mengirim pesannya. Oke, terus dicoba lagi, diulangi lagi. Bisa jadi seperti itu, hanya 10 siswa, 10 teman sekelas saya tentu satu-satu, tidak lama gitu. Itu ya, saya. Oke, ya udah. Oke, untuk selanjutnya ini sudah selesai ya, ini sudah selesai untuk yang materinya. Kita lanjut ke permainan. Permainan pertama adalah permainan tentang nonverbal tadi. Bapak ingin sesuai absen tadi, ya. Bapak ingin sesuai absen tadi. Satu persatu itu untuk mengambil ini. Tapi ingat dibuka, tapi jangan diberitahukan ke temannya. Itu ya. Bisa dipahami ya? Dari 3 ini kalian mengambil satu-satu Bapak catat. Kalau seumpama dalam satu kelompok itu sudah penuh, langsung Bapak ambil, ya, langsung Bapak ambil. Itu ya. Oke, kalau gitu Bapak absen mulai dari Danang. Ayo silakan Danang.
Kan? Iya, yang satu buka dan ditutup lagi. Ya di sini, nanti dikembalikan. Bagian apa? Baca. Jangan sudah. Terus Aulia juga. Bagian yang mana? Nomor satu. Ya. Ditutup lagi. Terus selanjutnya adalah Nolista. Satu-satu dulu. Selanjutnya adalah Iva. Melia mau tidak mau tinggal satu. Ya, dari situ coba Bapak berikan waktu 2 menit untuk kalian mencari teman sesuai dengan apa yang kalian dapat tanpa berbicara. Dimulai. Tanpa berbicara. Coba. Ayo. Coba bagaimana kalian mengkomunikasikan tanpa berbicara. Coba. Nah, tanpa berbicara. Silakan. Bisa? Satu, gitu ya. Ada satu. Kenapa kok sampai terjadi tidak apa itu kamu salah tempatan? Tadi Joko itu kan gini Pak. Berarti apa? Apa yang dapat kita sampaikan? Dapat kita ambil dari sini? Pesannya itu sampaikan nggak? Sesuai nggak? Kan kalau jauh itu gini Pak. Gitu ya. Jadi apa? Jadi pesan yang dengan nonverbal tadi yang Joko sampaikan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Iva, gitu ya. Gitu. Jadi ada pesan yang tidak tersampaikan ataupun salah dalam menyampaikan pesan. Jadi gitu. Jadi dalam komunikasi juga seperti itu. Jangan sampai kalian menunjuk kalian nanti, oh di tempat saya itu ada buah, gitu kan, ada buah, terus kalian besar itu ada buah besar sekian loh. Nah itu kan seperti itu kan tidak sesuai apa yang ekspresi tubuh kita. Tapi seperti itu jauh terus ini ya. Kalau seperti ini biasanya apa? Guru. Nah itu kan tidak sesuai. Gitu kan? Ikan nanti ada ikan mau ada ikan begini ya. Walaupun ada siripnya tapi kan kayak begini terbang. Gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi apa yang kita ambil dari situ? Kita mengetahui apa yang kita ambil? Yang bisa dikatakan bahwa pesan itu harus bisa direpresentasikan dalam bentuk nonverbal atau gerakan juga. Gitu ya. Oke, silakan duduk dulu. Oke, silakan duduk. Oke. Permainannya adalah permainan oke, permainan ini nanti saya minta 3 siswa saja yang melakukan permainan. Ada yang ingin jadi mengikuti permainan? 3 saja. Oke, silakan. Ada yang 2 perempuan? Benny? Ya. Oke, Benny. Salah satu siapa? Yang dari sini? Barista ya? Oke, 3 orang. Permainannya gini. Nanti kita lihat. Nanti walaupun kita tidak, karena ini harusnya permainan ini itu visi berantai, tapi karena kita dalam masa pandemi tidak bisa. Nanti di luar saya akan memberikan instruksi di luar, ya saya akan memberikan instruksi di luar. Nanti silakan instruksi itu silakan sampai ke temannya sampai akhir itu seperti apa. Seperti tadi ya yang saya contohkan awal tadi.
Itu ya. Oke. Pertama adalah Dana, kedua Norista, ketiga Weni. Ya, Weni adalah nanti terakhir. Dana itu sebagai penyampai pesan pertama dari apa yang saya berikan informasinya. Gitu ya. Oke. Oke, ada begitu. Kita mulai saja. Tadi di luar itu sudah Bapak berikan informasi dari saya sebagai komunikator ya. Saya sampaikan ke satu orang, terus sampaikan ke orang kedua, ini sudah sampai ke orang ketiga, dan dari orang ketiga nanti akan menyampaikan pesan itu kepada orang yang dituju, sesuai atau tidak. Apa yang harus dilakukan oleh orang terakhir ke yang dilakukan oleh teman kalian ke orang terakhir yang harus melakukan sesuatu itu. Ya, feedbacknya sesuai atau tidak. Ini sebenarnya tadi pesan berantai, tapi karena ini tadi karena kita tidak bisa dekat-dekat untuk bisik berantai, kita harus keluar biar orang terakhir tidak bisa mendengar. Itu ya. Oke. Sudah siap? Oke. Silakan komunikasikan kepada orang terakhir yang ada di dalam pesan. Bisa mendengar. Iva menuliskan tulisan yang ada di belakang ke papan tulis yang ada di depan. Oke, silakan coba. Diulang lagi. Iva menuliskan tulisan yang ada di belakang ke depan yang papan tulis. Menyampaikan lagi, Pak. Ya, dari hasil itu tadi apa yang bisa kamu tangkap? Apa yang bisa kamu tangkap? Saya, Iva, menuliskan tulisan yang ada di belakang, di papan tulis belakang untuk dituliskan ke papan tulis depan. Jawab. Sesuai enggak jawab? Tidak. Oke, satu. Dan sesuai enggak Kalista? Enggak. Oke, berarti di antara 1, 2, 3 kita tutup dari depan. Dana, tadi apa yang saya sampaikan ke kamu? Iva memindahkan tulisan yang ada di belakang ke depan dan menuliskannya di papan tulis. Oke, itu. Yang ini? Iva memindahkan tulisan di belakang ke depan dan menuliskannya di papan tulis. Sampai ke Weni, Iva menuliskan tulisan yang ada di belakang ke papan tulis. Berarti sudah ada perbedaan persepsi. Padahal dari saya itu beda lagi. Ya tahu? Belum tahu? Berarti apa? Apa yang terjadi dengan komunikasi 1, 2, 3, 4, 5? Apa yang terjadi? Kurang efektif. Kurang efektif. Padahal saya meminta itu Iva memindahkan tulisan plakat TKJ yang ada di belakang ke depan kelas dan menuliskannya yang ada di plakat itu di papan tulis. Gitu ya. Berarti ada pesan yang dari saya ke Dana tidak tersampaikan, dari Dana ke Norista juga tidak disampaikan, Norista ke Weni semakin jauh, Weni ke Iva itu ya karena sudah di tengah itu ada di proses komunikasinya kurang baik. Apa yang terjadi? Ada masalah di antara pengirim dan penerima komunikasi. Itu katanya ya. Itu
kalimat kedua ya. Jadi seperti itu. Kalau ada sesuatu yang tidak berhasil, maka pesannya yang terakhir bagaimana? Tidak sesuatu. Ya, jangan dilihat. Jangan dilihat. Oke. Saya ingin kamu menyampaikan, silakan menggunakan. Jangan dilihat ya, jangan dilihat. Saya ingin kamu menyampaikan biar teman kamu bisa mengerti bahwa yang kamu sampaikan adalah ini. Sama seperti itu. Ya. Gerakan boleh, pakai perkataan boleh. Yang penting tidak memberikan clue tentang namanya ini apa sama bahasa asingnya apa, itu tidak boleh. Gitu ya. Oke, silakan berdiri di sini. Yang menyampaikan pesan berdiri. Nanti pesannya seperti apa? Dijawab. Ada dua gambar nanti yang harus dijawab. Coba, silakan dimulai. Silakan pakai apa boleh, pakai apa itu verbal boleh, pakai suara boleh. Kamu berikan clue boleh. Silakan dijawab. Apa? Ayam jago. Oke, satu, benar. Berarti tersampaikan. Terus selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Satu sudah benar. Pesannya tersampaikan. Coba selanjutnya. Silakan pakai suara juga boleh. Ular. Coba sampai benar, sampai seperti itu. Bisa pakai perkataan, yang penting tidak menyebut namanya itu. Bisa menggigit. Bisa. Ular. Nah, coba, ayo terus, bisa nggak? Ular pintar. Apa? Coba. Oke. Berhasil nggak? Ular kobra. Oke, baik itu. Ya, silakan duduk. Ya, yang pertama tadi, ini saya apa yang kalian dapat dari game itu tadi? Apa yang kalian dapat? Yang dapat gambar dari game tadi apa? Penyampaiannya yang baik. Oke, bahwa penyampaiannya baik tidak hanya melalui gerakan, tapi juga melalui suara. Contohnya tadi, petak, gitu kan? Berarti dari gerakan ayam kan tidak mungkin gini kan? Pasti kan gini, gitu kan? Itu kan suara ayam. Berarti menyampaikan bahwa gerakan ayam dan suara seperti itu bisa ditangkap. Nah, itu. Contohnya tadi yang kedua juga ular. Ular juga sama. Ularnya seperti itu, bisa ditangkap. Gitu ya, ditangkap pesannya. Jadi pesannya itu bisa tertangkap. Jadi tidak ada miskomunikasi seperti yang pertama tadi. Oke, itu ya. Terus selanjutnya silakan kalian sesuai dengan kelompok pertama tadi. Ya, silakan gabung kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok kelapa ada kelompok saja. Kelompok kelapa, kelompok daun, sama satu tadi apa? Jalan. Ada 3, 4, 2. Kelapa, daun, jalan. Yang kelapa hanya 2 ya tadi? Oke, yang kelapa 2, yang 4 nanti pindah ke sini. Yang 4 tadi mana? Yang 4? Ini 4 ya? Jalan berapa tadi? 4. Yang daun? Yang itu 1 ya. Saya sini. Setelah ini tadi permainan, 3 permainan tadi, permainan mengenai komunikasi. Bapak akan memberikan kalian setelah kalian masuk ke dalam kelompok, Bapak akan memberikan kalian APD yang di situ berisi hal-hal yang harus kalian diskusikan, ya, Nanti di APD itu kalian akan mendiskusikan, mencari contoh komunikasi yang efektif dan tidak efektif, ya. Jadi ada 2 hal yang kalian diskusikan. 1, kalian mencari contoh komunikasi efektif itu seperti apa, contohnya apa. Terus contoh komunikasi efektif itu apa contohnya.
Itu ya, kalian diskusikan. Biasanya komunikasi seperti ini, contohnya tadi kan apabila tadi ya mengirimkan pesan tidak sampai, itu tidak efektifnya karena tidak pesan tidak tersampaikan ke penerima atau dan sebagainya, gitu ya. Jadi silakan nanti didiskusikan. Ini saya bagikan KPD-nya. Kelompok aja ya. Oke ya, dari diskusi ini silakan kalian mendiskusikan tentang komunikasi efektif dan tidak efektif. Itu ada yang ditanyakan dari yang ada di LKPD? Tidak ada. Silakan didiskusikan. Oke ya, didiskusikan ya. Ada kesulitan terkait di LKPD? Ya, di sini kalian mencari komunikasi efektif. Kalau di sini masing-masing 5, coba kalian cari komunikasi efektif itu seperti apa, yang tidak efektif itu seperti apa. Terus kalian di situ menuliskan tidak efektifnya karena apa. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan dibacakan dulu. Nah, diskusikan ya. Diskusikan dulu. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikan komunikasi. Sudah selesai ya semua diskusinya? Kalau sudah semuanya sudah selesai diskusi, saatnya sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi diskusi mengenai komunikasi tadi. Oke, kelompok mana yang akan menyampaikan diskusi? Oke, kelompok apa yang akan menyampaikan diskusi? Oke, silakan sampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Contoh komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Pertama, contoh komunikasi efektif. Guru menjelaskan di depan kelas dan materi tersampaikan kepada siswa. Oke, itu yang efektif. Oke, yang tidak efektif? Contoh komunikasi tidak efektif. Ketua kelas memerintahkan siswa di kelas untuk membuat kerajinan tetapi tidak terlaksana. Oke, tidak terlaksana. Dari efektif dan tidak efektif tadi dicari tidak penyebabnya? Ya, silakan coba penyebabnya seperti apa? Penyebab pertama, pesan tidak tersampaikan. Ya. Kedua, pengiriman pesan kurang jelas. Oke, itu ya, ada 2. Ada yang menanggapi tentang itu? Oke, silakan kelompok apa tadi? Jalan. Oke, kelompok jalan silakan menanggapi hasil dari kelompok kelapa. Bagaimana kalau seandainya ada salah satu siswa itu tidak mengerjakan, bahkan tidak memperhatikan guru saat berbicara, itu apakah masih termasuk dalam komunikasi yang efektif? Oh gitu. Oke ya. Ini tanggapannya pertanyaan tadi. Oke. Ini kan saya dapat jelaskan ya. Kalau seperti tadi, kalau seperti yang dari kelompok jalan tadi mempunyai tanggapan bahwa kalau seandainya dalam satu kelas ada salah satu siswa itu mungkin tidak mengerjakan dan sebagainya, apakah masih dalam masuk komunikasi efektif di kelas tersebut? Bapak berikan tanggapan iya. Kenapa iya? Bapak berikan jawaban iya ya. Kenapa iya? Karena dalam satu kelas dari sekian anak hanya ada satu yang bermasalah. Ya, ada satu yang bermasalah. Bermasalahnya apa? Berarti bukan dari gurunya yang ataupun pengirim pesannya, bukan dari pesannya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah dari apa? Siswa dari penerima. Contohnya seperti itu. Kalau komunikasi itu bisa dilaksanakan oleh mayoritas orang di dalam satu kumpulan tersebut, hanya salah satu yang tidak menerima, berarti bukan pengirim pesan, bukan pesan yang bermasalah, tetapi penerima pesan tersebut yang bermasalah. Itu ya. Oke. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, sudah. Kalau sudah berarti lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke ya, dari apa yang sudah kita lakukan, pertama kita materi tadi, kedua permainan, ketiga kita diskusi tadi mengenai komunikasi efektif dan tidak efektif, terus penyebabnya apa dan sebagainya. Oke, Bapak ingin ada yang memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, oh ya silakan. Untuk kesimpulan hari ini,
kesimpulan dari teman kalian ada 3. Yang pertama apa tadi? Komunikasi dilakukan oleh secara 2 arah. Kalau seumpamanya komunikasi 1 arah, itu nanti kita tidak tahu efeknya seperti apa. Komunikasi itu harus 2 arah. Kalau 1 arah bisa tidak efektif. Benar. Yang kedua adalah tidak ada hambatan dalam penyampaian pesan. Tidak ada hambatan. Seumpama saya ini menyampaikan pesan ke seseorang itu tidak ada hambatan. Mungkin tadi gangguan tadi fisik dan sebagainya. Termasuk gangguan dari teknologi. Itu yang tidak ada hambatan. Terus yang ketiga, pesan dapat dimengerti. Jangan sampai pesan itu hanya saya atau komunikator yang mengerti, tapi juga pesan tersampaikan dan dimengerti oleh receivernya, ya, penerima pesan, sehingga feedbacknya itu seperti apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi ada itu tadi, ada pesan dan sebagainya itu harus benar-benar kita mengerti. Itu kesimpulan dari ini tadi. Terus gini, coba kita refleksikan kembali apa yang kita lakukan, dalam pembelajaran pertama ini. Yang pertama, ya, apa yang kalian dapat, yang kalian bisa dapat dari pembelajaran ini? Oke, yang bisa kalian dapat. Kalian bisa memahami tentang komunikasi tidak? Oke, ya, yang pertama kita merefleksikan dari awal. Bapak menjelaskan tentang PowerPoint mengenai materi komunikasi sudah bisa dipahami kan? Oke, yang pertama kalian bisa memahami komunikasi. Yang kedua, pada waktu kita mempraktekkan tadi, kalian bisa mengambil apa itu sisi dari apa yang harus dilakukan dalam komunikasi, gitu ya? Oke, jadi apa yang kita praktekkan tadi melalui permainan verbal, non-verbal, kalian bisa tahu, ya, kalian bisa tahu apa saja yang menjadi permasalahan di komunikasi itu. Oke, terus yang ketiga, dari diskusi kelompok, itu kalian mendiskusikan mengenai komunikasi yang efektif seperti apa, yang tidak efektif seperti apa. Nah, dari situ Bapak minta kalian itu membuat seperti tadi ya, membuat peta konsep. Karena ini waktunya sudah mendekati akhir. Untuk peta konsepnya silahkan kalian buat, terus nanti silahkan kalian kirim ke link Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup kelas ini tadi ya. Itu. Jadi nanti di link itu untuk hasil dari peta konsep tadi cukup per kelompok kelapa, kelompok daun, dan kelompok jalan, gitu ya. Jadi hanya cukup 3 tugas saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita membahas masalah kita komunikasi, tapi masalah peta konsep yang sudah kalian buat, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari situ? Tidak ada. Oke, setelah itu kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang juga Bapak minta ini bawa HP ya. Oke, silakan buka HP-nya. Ya, silakan buka HP-nya untuk mengisi angka evaluasi yang sudah Bapak berikan di link Google Classroom kelas ini di Google Classroom-nya BK, gitu ya. Oke, silakan diisi link itu nanti sampai Bapak beri waktu 2 menit ya untuk evaluasinya ya. Oke ya, untuk pengisian Bapak beri waktu 2 menit sudah selesai. Ada 8 item di sini sudah diisi semua. Oke, nanti pengisian untuk evaluasinya sudah diisi. Untuk hari ini Bapak akhiri untuk pembelajaran kali ini, untuk komunikasi ini Bapak akhiri. Untuk minggu depan kita tetap sesuai dengan jadwalnya saja ya, seperti ini. Untuk yang pasti kita mematuhi protokol kesehatan, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan nanti berganti ke pembelajaran berikutnya.